Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Oke, Pak. baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, Waalaikumsalam. selamat pagi dan salam sehat semua ya. Oke, setelah UTS kita sebenarnya masih ada agenda separuh lagi itu. Cuman seharusnya Anda sudah mulai ini ya, sudah mulai bisa menunjukkan progresnya dari tugas proyeknya ya. Kan Anda memilih di awal dulu, di awal perkuliahan sudah dibagi-bagi masing-masing dengan topik yang mau dibuat ini ya. Ya boleh video, animasi, pemrograman, bisa digabung. Jadi tergantung kreativitas masing-masing. Ya kayak bikin film pendek gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa kayak bikin film pendek juga bagus. Intinya dari topiknya Orkom, organisasi dan arsitektur komputer ini kan supaya lebih menarik dan Anda mendapatkan apa ya, tidak sekedar konsep teori yang semua dari baca buku sudah bisa ya. Tapi kan Anda nggak dapat apa-apa, nggak ada kesan. Nah, supaya Anda dapat sesuatu, nah ini Anda harus melakukan sesuatu ya, harus ada aspek motoriknya selain kognitif dan apa satunya itu afektif. Yang penting lagi adalah psikomotorik. Jadi Anda harus melakukan sesuatu supaya apa? Supaya ada kesannya. Nah, harapan saya mungkin Anda sudah bisa mulai nyicil proyeknya. Misalnya kan kita ada berapa pertemuan, biasanya masih ada 7 lagi ya. Dengan hari ini mungkin masih sisa 6. Nanti di sisa-sisa pertemuan Anda boleh sesekali saya beri kesempatan kalau yang sudah siap boleh mendemokan. Nanti kalau kan banyak kelompoknya ya. Kalau belum selesai sampai terakhir ya terpaksa Anda tinggal ngasih link di YouTube-nya masing-masing ya. Tapi saya kira kalau ada yang mau presentasi boleh ya. Dulu biasanya kalau offline sih ya, kalau offline biasanya anak-anak presentasi. Cuman kalau online pilihannya boleh presentasi juga atau sekedar ditaruh di channel YouTube juga boleh ya. Ya biasanya setelah UTS ini Anda sudah mulai intensif, jadi mungkin sudah kelihatan hasilnya, boleh dilaporkan progresnya ya. Jadi perkembangannya boleh dilaporkan. Baik, untuk hari ini topiknya seperti yang saya share tadi, ini sebenarnya juga kita coba cari dari 2 topik yang hari ini, yaitu arithmetic logic dan digital logic ya, atau komputer aritmetik. Ini sebenarnya kalau konsep kan Anda sudah bisa langsung dari baca, tapi kita coba nyari apa yang bisa kita lakukan untuk mempraktekkan ya. Jadi kalau hanya sekedar pemahaman dari komputer aritmetik, yang penting apa ya? Kan di sini ya, intinya bagaimana komputer itu bisa memahami perintah yang kita ketikkan sehingga dia seolah-olah bisa menghitung ya, bisa melakukan proses perhitungan. Padahal komputer kan barang mati ya. Komputer hanya dibangun dari elektronik ya. Mungkin kalau yang komputer zaman dulu yang sebesar satu rumah itu kelihatan bahwa di dalamnya itu banyak tabung transistor ya. Banyak tabung transistor, di mana transistor kan prinsip kerjanya apa? Seperti kran ya, seperti kran ya. Jadi switch, seperti switch. Jadi seperti switch. Jadi makanya nanti terbangun logik itu dari pekerjaan transistor tadi.
Nah, di dalam perkembangannya kan sudah dibuat hanya dalam bentuk sel-sel saja ya, sel-sel silikon atau sel ya, sudah seperti sel ada atau tidak ada. Jadi switch itu kan sudah dibuat ada atau tidak ada tegangan yang lewat. Ada atau tidak ada ini kan logic binary itu. Jadi komputer itu semua basicnya ke biner 0 1. Meskipun kita ngomong seperti ini atau apapun ya, itu sama dia diterjemahkan kembali ke biner ya, ke 01. Ini dasar dari aritmetik. Jadi komputer padahal benda mati, tapi kenapa dia bisa seolah-olah memahami apa yang kita perintahkan ya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu untuk kita. Nah ini di dalamnya karena ada jasa transistor atau kalau sudah dalam bentuk sekarang sudah dalam bentuk chip yang sudah apa namanya dikemas dalam bentuk yang lebih kompak. Nah, ini yang namanya arithmetic dan logic unit. Jadi ALU inilah yang membuat komputer seolah-olah bisa melakukan perhitungan. Bukan seolah-olah ya memang komputer bisa melakukan perhitungan, bisa menerjemahkan apa yang kita perintahkan sehingga dia bisa memberikan hasil sesuai yang kita harapkan ya. Terutama untuk penyelesaian permasalahan di aritmetik dan logik ya. Seperti itu, bagaimana komputer bisa memahami yang kita inginkan. Jadi basicnya seperti itu ya. Ya, ini yang seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah semua can store binary digit ya. Dan diperform dalam bentuk boolean ya, true atau false ya. Ini jadi secara physically ya seperti ini. Jadi di prosesor ada arithmetic logic unit ini yang dari signal control. Ini nanti ya sebenarnya kalau dari kita ya perintah itu. Kemudian operand register ini mau diapain, mau dikali, bagi, dan seterusnya. Nah ini butuh beberapa memori sehingga diproses dapatlah results ini berupa hasil dari proses tadi, apakah pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan dan sebagainya ya. Nah, yang sebelum UTS dulu kan kita juga sudah membuat semacam tipe-tipe data yang kita operasikan menggunakan Python ya atau Python. Kita mengolah integer dan lain-lain ya. Dan seterusnya itu saya kira sudah mungkin di sini yang menarik apa? Ini kan sebenarnya ya karena komputer hanya ngertinya 0 dan 1, jadi semua akan dikonversi sama komputer ke logic 01 saja ya. Dari kita bilangan desimal ini komputer ngertinya yang 01, cuma nyusunnya seperti apa. Nah sebenarnya 01 dan seterusnya ini nanti berkaitan dengan di slide yang kedua yang namanya gerbang logika ya atau logika digital ya. Ini mungkin saya kira nggak terlalu ini negation kan penjumlahan, maka semuanya menggunakan operasional dalam bentuk biner seperti ini ya. Ya kalau tinggal mau penjumlahan kan biasanya kita 0 sampai 9. Kalau 0 ditambah 1 ditambah 9 setelah 9 kalau desimal ya setelah 9 kan harusnya 1 0 ya. Jadi 9 ditambah 1 kan 10. Nah, kita 10 itu sebenarnya 1 0. Nah, kalau di biner karena maksimalnya hanya 2 angka kan tidak ada angka 2, adanya ya 1, 0 dan 1. Sehingga kalau 1 ditambah 1 kan ketemunya apa? 0, 1. Nah, cuman karena satunya ini masih harus ditambahkan 1 lagi. Ini 1 tambah 1 0 lagi, 1 lagi di sini, 1 tambah 1 0 lagi dan seterusnya kalau ditambahin ketemunya ini 1 0 0 0 ya. Nah, saya kira hal-hal seperti ini mudah lah ya
dipahaminya. Jadi memang komputer semua akan dibawa sama dia ke biner ini ya. Mungkin yang penting itu coba apa ya? Subtraction rule. Ya ini hanya operasional di penjumlahan dan pengurangan di aritmetik ya. Mungkin ini tidak terlalu ini, yang langsung di slide yang kedua saja ya. Ya ini yang lebih ke dekat ke kita kesehariannya mungkin. Nah, digital logic atau logika digital. Nah, sebenarnya ini juga berangkat dari kembali lagi ke 01 atau true dan false ya. Ini aljabar bool dan seterusnya. Boolean ya. Makanya nanti dari logik-logik itu dengan boolean kan kalau tidak true false ya. Ini kena operationalnya kemungkinannya apa? Perkalian. Nah, perkalian ini kan kalau logik boolean adalah n ya. Atau kemudian penjumlahan itu kalau di logik adalah or, kemudian negasi atau not itu bukan, atau ya apa inverse, kebalikan not ya. Maka nanti bisa gabungannya not n jadi nan, not or jadi nor ya, dan seterusnya. Maka ada logik ada and, or, not ini ya. Ini penjelasannya kan, kalau n adalah perkalian, seperti perkalian, yields true, kalau biner kan true-nya itu adalah 1, if only if, jika dan hanya jika, both keduanya operand true. Jika keduanya true, and true, maka nilainya akan true. Ya kan? Jadi n ini adalah logika di mana apa? Kalau biner, true dioperasikan jika dan hanya jika, dia bernilai true jika keduanya true. 1 kali 1, dia akan bernilai 1 ya. Tapi kalau salah satu tidak true, salah satu 0, 1 kali 0 pasti 0, 0 kali 1 juga 0 ya. Nah ini saya kira mudah untuk dipahami untuk n. Nah kalau or kan di jumlah, jadi ini yield true akan menghasilkan true if either ya both of its operand true, jika salah satunya true ya. Jika salah satu dari keduanya true, maka akan menghasilkan true. Nah, ini kalau or. Jadi kalau or misalnya 1 dengan 1, 1, 1, dia tetap true. 1, 0, 1 ditambah 0 tetap 1. Tetap true. 0 ditambah 1 juga true ya. Itu untuk and dan or. Kemudian kalau not gimana? Kalau not, ya pokoknya kebalikannya. Misalnya harusnya 1, maka dibalik jadi 0. Jadi dia menginvert value dari operannya ya. Jadi misalnya true, tapi dia jadi false outputnya setelah masuk not. Oke, ini ya penting karena di komputer nanti ngertinya juga ini. Jadi komputer itu dibangun dari logika boolean ini. Nah, secara fisik realnya nanti itu yang di chip dibangun ada rangkaian-rangkaian logik tadi yang prinsipnya seperti saklar atau switch yang jasa dari transistor. Kalau secara fisik besar, sekarang kan bentuknya sudah tinggal sel-sel atau chip saja ya. Nah ini tabel kebenarannya. Jadi kalau P-nya ini adalah 0011, Q-nya 0101, maka kalau not kan not P, ya berarti kalau 0 jadi 1. Kemudian PNQ kan dikalikan, P-nya 0 dikali Q-nya 0, ya 0 ya. P or Q kan dijumlahkan. Kalau P dan Q-nya sama-sama 0, penjumlahannya juga 0. Not N, ini dicari N-nya dulu. N-nya dulu kan 0 kali 1, 0 kali 0 kan 0. Karena ada not-nya, ya, not 0 adalah 1. Oh iya, udah dari situ aja ya. Iya, oke. Maaf ya.
Ya, saya lagi ngajar. Ya, ya, oke, oke, ya, ya, Waalaikumsalam. Oke ya, ini saya kira bisa dipahami ya. Or, nen, not or, dan seterusnya. Kalau not or berarti dicari or-nya dulu. 0 dengan 0 kalau di-or-kan kan 0. Tapi karena kena not, jadi 1. Not-nya 0 kan 1. Nah, kemudian ada XOR. XOR ini yang dua-duanya sama saja, baru dia bernilai apa? Yang sama akan 0, tapi yang berbeda, salah satunya berbeda baru true. Ini XOR. Ini kalau sama-sama 0, dia akan 0, sama-sama 1 juga 0. Tapi yang salah satu 0, salah satu 1, dia baru true ya. Nah ini pentingnya. Ada yang masuk? Enggak ada ya? Bukan. Oke, kita lanjut. Enggak ada. Jadi ada. Ini saya kira mudah dipahami ya. Ini kemudian untuk logiknya, nah ini kalau sudah dibuat lebih panjang, jadi tidak hanya mungkin sekedar dikalikan, tapi juga mungkin dijumlahkan. Jadi tidak hanya and, tapi juga or dikombinasi ya. Dia memenuhi hukum-hukum komutatif, distributif, identitas, inverse, elemen, dan seterusnya. Termasuk ini ada hubungan misalnya seperti ini, A, B, C di N kan, atau juga A, B, C di OR kan, ini akan berlaku kebalikannya, ini asosiatif ya hukumnya. Atau pakai teorema De Morgan yang bawahnya. Nah ini nih hal yang terkait dengan aljabar boolean. Nah komputer, nah pahamnya adalah ini. Jadi makanya kalau Anda baca komputer, terus kemudian ketemu dengan skematik atau diagram komputer kan gambarnya bentuk-bentuknya ini. Itu artinya apa? Jadi sebenarnya komputer kita, peripheral, device, yang lain-lain, itu kalau di dalamnya menggunakan logik-logik ini ya. Jadi gerbang-gerbang logik ini. Sehingga perintah apapun dari kita sama dia diterjemahkan ke ada atau tidak ada tegangan ya. Jadi kalau 1 itu berarti ada tegangan yang masuk 3 milivolt ya. 3 volt. Jadi ya antara 3 ya, 3 sampai 5 tergantung referensinya, 3 biasanya. Itu adalah 1, kemudian 0 berarti tidak ada tegangan. Jadi hanya urusan itu saja. Jadi komputer itu dibangun dari gerbang-gerbang logika ini sehingga dia bisa memahami apa? Proses perhitungan, perkalian, penjumlahan dan sebagainya yang menjadi dasar dari aritmetik ya. Makanya komputer di awal diciptakannya sebenarnya untuk membantu apa? Membantu membuat manusia bisa melakukan perhitungan dengan mudah ya. Lupa kan kalau seperti itu hanya mirip kalkulator saja. Ya tidak. Jadi makanya ini yang basicnya memang mirip hanya untuk pekerjaan kalkulator, tetapi di dalam perkembangannya kan tidak. Ya seperti sekarang komputer kan bisa memahami apa saja ya. Jadi instruksi-instruksi kita sama dia meskipun di dalamnya dalam bentuk gerbang-gerbang logik ini kan dalam perkembangannya bisa banyak untuk membuat sebuah keputusan ya. Sebuah analisis, Anda buat bobot, scoring, dan lain-lain ya. Banyak, tidak hanya sekedar kayak kalkulator, tapi dia bisa membantu banyak hal. Dengan gerbang logiknya ini. Nah, mungkin bisa dibuat ya kombinasi-kombinasi dari rangkaian-rangkaian N maupun NAND, not N ya. Dikasih ini yang ada di atasnya ini titik atau lingkaran kecil ini adalah not-nya ya. Jadi kalau ada N, kemudian dinotkan ya. Yang atas ini kan adalah bentuk not ya karena inputnya cuma 1 seperti ini. Kalau A ya jadi not A, kalau 1 jadi 0, 0, 1. Kemudian yang kedua ini adalah yang di sini adalah N, tapi karena kena titik ini kecil ini kan jadi
NAND ya. Kalau NAND bentuknya seperti ini. Nah, NAND kalau diberikan ini inverter atau negasi atau NOT, ya kan kembali lagi ke asalnya. Ya, jadi tadinya kan NAND atau sebelumnya adalah N kemudian dinotkan jadi NAND di inverter lagi jadi N gitu ya. Dan seterusnya saya kira ini tergantung bagaimana kombinasinya. Ini yang lain-lain jadi cukup banyak. Nah, komputer dalam memahaminya dia nanti memanfaatkan ya arsitektur di dalamnya, ada rangkaian-rangkaian kombinasi yang cukup kompleks saya kira ya. Tetapi tetap bisa dibuat dalam bentuk ini, truth table atau tabel kebenaran ya. Mau operasikan berapapun di sini ya, maka bisa dapatkan output yang diinginkan. Nah, termasuk mau membentuk seperti ini ya. Jadi tabel 11.3 ini kan truth table-nya. Ini kalau komputer dia tidak paham ini, komputer nggak paham. Ini kan kita, ini dari kita ini. Ini dari sisi user kita, orangnya, human. Tapi dari sisi komputer ini sama dia dirubah menjadi ini. Nah, jadi komputer pahamnya ini. Jadi pakai skematik ini, maka komputer sudah persis seperti yang kita inginkan dalam truth table ini. Kita mau memberi perintah apa dengan 3 input 1 output ini, maka komputer akan mengolahnya seperti ini. Ini ada inputnya 3, outputnya 1 di sini keputusannya ya. Nah, inilah yang dibentuk dalam satu chip ya. Nanti komputer bisa paham. Sebenarnya tidak hanya untuk urusan ini, untuk urusan addressing dan lain-lain ya. Komputer kan ada banyak periperal. Kenapa dia tidak nyasar? Nah, karena ada addressing, ada alamat. Nah, alamat ini kan dibentuk dari gerbang logik, ya kan? Alamat 278 misalnya kan printer itu misalnya. Ya, 278 sama dia dikonvert dulu menjadi biner, menjadi berapa seperti apa. Nah, itu sebenarnya di dalamnya adalah bentuknya begini, ya kan? Bentuknya adalah dalam bentuk rangkaian logik ini. Mungkin Anda susah membayangkan ya, tapi sebenarnya ya seperti itu yang terjadi di komputer, dalamnya sangat kompleks, semua diubah ke dalam bentuk gerbang logik ini ya. Terutama yang berkaitan dengan kode-kode alamat misalnya ya, atau yang berkaitan dengan angka-angka dan logika. Angka dan logika sama komputer dibangun menggunakan gerbang logik ini. Jadi ini adalah basic bagaimana komputer bisa understanding, bisa memahami apa yang kita inginkan dalam bentuk perintah tadi ya. Nah, seperti ini beberapa implementasinya mungkin bisa dikembang-kembangkan ya. Ini kalau mau disederhanakan, bentuk terakhir dari ini tadi, ini bisa disederhanakan, operasional menjadi ini. Dan seterusnya, nah ini kalau mau dioperasionalkan, ini bisa memanfaatkan namanya peta Carnot. Nah, peta Carnot ini bisa fungsi boolean. Ya, ini maksudnya menggunakan perkalian gini AB ke sini, CD-nya ke sini, dikalikan masing-masing, ya sama aja sebenarnya. Nanti kan ketemu terakhirnya bentuk output yang diinginkan. Nah, misalkan bentuk seperti ini kan ini kalau diwujudkan dalam bentuk sel saja ya. Meskipun dalamnya adalah seperti ini. Saya kira ini untuk logik-logiknya, ini truth table-nya kalau sudah semakin kompleks. Ini kalau mau maksudnya ini untuk analisis di sisi kita ya, ini bukan di sisi komputer, ini di sisi kitanya, analisis dari manusia. Kalau maksudnya untuk memahami lebih mudah dari operasional digital logiknya, tapi dari sisi komputer tetap semua kembali ke sini. Nah, ini komputer tetap pahamnya yang dalam bentuk ini ya. Sedangkan yang untuk truth table, Carnot ini peta Carnot ini adalah dari sisi manusianya. Saya kira mungkin ini tidak terlalu susah. Ini hanya operasional dari digital logic
apakah dalam bentuk N dan seterusnya. Nah, bisa juga kadang menggunakan multiplexer. Kalau multiplexer kan ini dikasih dua logic. Ini inputannya, ini tergantung logic di sini. Bagaimana untuk menghasilkan keputusan di F-nya. Ya. Nah, ini kalau truth table-nya. Jadi bentuk yang ini tadi, kan di sini ada S1 dan S2. Ini tergantung nilai di sini. Bagaimana untuk menghasilkan keputusan F ini tergantung dari S1 dan S2-nya. Ini. Jadi kalau S1 dan S2-nya 0, maka F-nya adalah D0. Gitu. Jadi kalau di sini sama-sama 0, di sini D0, dan seterusnya. Maksudnya ini yang dijalankan ya. Jadi multiplexer ini kayak memilih ya, kan ada banyak input secara gantian. Jadi ini masuk yang lewat mana? D0, D1, D2, D3. Ini tujuan multiplexer ini apa? Salah satunya kan untuk mengextend kalau jumlah pin terbatas. Nanti mungkin kalau Anda semester 5 belajar microcontroller ya. Microcontroller Anda kan port atau pin dari mikro kan terbatas. Anda mau menyiram apa tanaman atau apa. Atau inputnya ini sensor-sensor yang dibaca ya. Ada sensor suhu, kelembapan, dan lain-lain. Itu kalau misalnya inputnya terbatas cuma satu, ya Anda bisa dengan cara gantian begini. Misalnya yang lain sudah dipakai, pinnya atau portnya, Anda bisa menggunakan multiplexer untuk memilih dari D0 dulu atau D1 gantian. Caranya ini dikasih logic di S1 dan S2-nya ini. Kalau S1 dan S2 dikasih logic 0, maka yang dipilih adalah ini ya D0. D0 ini misalnya apa? Anda baca sensor apa? Ini tidak hanya input to output, bisa juga untuk apa? Untuk output lagi. Jadi ini untuk memilih pokoknya ya. Jadi mana yang mau di grab, yang mau dijalankan kan? Mau D0, D1, D3, D4, ini secara bergantian. Ini tergantung penggunaannya adalah bagaimana kepentingan kita. Kalau dia tadi digunakan untuk memilih sensor, ya untuk memilih sensor ya. Seperti itu. Cuman kalau untuk kebalikannya itu biasanya pakai relay ya. Tapi ini ya ini untuk memperbanyak aja ya. Jadi Anda mau membaca dari sekian port, ada 4 ini secara bergantian gitu aja ya. Dimasukkan ke sini untuk diantrikan ke proses selanjutnya. Ini ya. Jadi kalau sama-sama 0 maka yang diproses adalah D0 dan seterusnya. Ini untuk multiplexer. Nah, komputer tidak paham ini. Komputer nggak paham ini. Komputer nggak paham ini. Ini kan bahasa kita ini. Ini juga bahasa kita. Nah, komputer bahasanya adalah logic ini ya. Maka kalau sudah dalam bentuk ini, komputer baru bisa paham. Yang pakai gerbang logic ini ya. Nah, ini beberapa mungkin contoh penerapannya. Jadi kalau ada beberapa yang mau diselect, itu tergantung dari ini, switch ini yang mana yang mau dihidupkan ya. Ini misalnya untuk counter untuk menghitung clock, ya, nambah-nambah. Nah, ini bentuk ininya ya, yang dipahami komputernya. Dan seterusnya, ini misalnya juga untuk address decoding ya. Pengalamatan seterusnya memori ini, tapi memori pun dirubah sama komputer dari truth table ini ya. Ini kan dari bahasa kita, nah komputer pahamnya ini menggunakan 64 bit ROM misalnya, maka dia prosesnya juga sesuai ini ya. Komputer akan pahamnya menggunakan yang gerbang logik. Ini untuk proses penjumlahan, adder, dan seterusnya. Ya ini dari sisi komputernya, termasuk bagaimana misalnya membuat salah satunya rangkaian flip-flop yang hidup mati, ya bentuknya seperti ini menggunakan gerbang NOR. Nah, prosesnya biasanya digunakan timing diagram, kapan yang jalan dulu, ini misalnya yang pertama, jalan. Kalau yang naik ini berarti logiknya 1,
Yang ini false 0, 0, maka kemudian yang kedua akan nyala di sini. Ini ada jeda waktu, nah, ya kan? Ini secara bergantian. Outputnya kan di key dan key apa ini? Dari sini bacanya ya. Jadi inputnya R dan S, nanti outputnya key dan key bar, ya, key dan key bar. Yang di bawah ini key dan key bar ini adalah hidup mati ya. Dia akan nyala, kemudian mati bergantian. Di sini ya, di sini nyala, kalau satu dia nyala, kalau bawah ini mati. Oke, seperti itu. Ini truth table-nya untuk bentuk yang lain. Ini bentuk flip-flop tadi. Dan seterusnya. Tapi Anda mungkin sulit membayangkan sekarang, tapi nanti kalau Anda sudah belajar microcontroller, ini bisa diwujudkan misalnya dalam LED yang ketap-ketip gitu ya. Pakai microcontroller bisa membangun flip-flop ini. Dan seterusnya saya kira ini contoh-contohnya saja, termasuk kalau mau bikin counter untuk perhitungan dari komputer ya. Di sisi komputer dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana menerapkannya di pemrograman? Tadi Anda sudah saya kasih alamatnya ya. Mana tadi ya? Ada di alamat contohnya. Ini ya. Jadi kan Anda sudah saya berikan ini salah satunya punyanya Profesor Damian Gordon ini ya. Anda bisa mencoba ini salah satu misalnya mau membuat gerbang N ya, mau membuat gerbang N, ini def ini, jadi di Python itu kalau mau membuat fungsi, itu kan pakai def ya, def terus spasi nama fungsinya. Misalnya kan Anda mau membangun gerbang logic N, maka N. Nah, N ini dibuat dua input argumen, misalnya A dan B, nulisnya A, B. Nah, di Python tinggal dikasih titik dua begini kalau membuat function. Jadi diawali dengan def, nama function, input argumen, kemudian titik dua. Enter, turun ke bawah. Nah, sekarang dibangun statement-statementnya di sini. Misalnya apa? Kan ini ada input argumen A dan B. Anda mau mengolah. Jika apa? Misalnya jika A, nah ini actual true. Jadi if A sama dengan true, ini bukan pakai yang sama dengan cuma satu saja, tapi dua ya. Ini memang di pemrograman seperti itu. Ini tidak hanya di Python kalau ini ya. If A equal true, N. Nah ini baru dibangun logiknya, karena Anda butuh menghubungkan A dan B. Ini kan Anda pinginnya membangun gerbang logik N, ya kan? Ya N di sininya. If A equal true, and B equal true. Ini maksudnya kan jika A dan B ini sama-sama true, maka ini di Python cukup pakai titik dua. Jadi ini kita sering akan ketemu. Ini kalau Anda mungkin nggak tahu, Anda dulu pernah belajar bahasa pemrograman yang lain. Ini kadang diganti then misalnya ya. Tapi di Python cukup pakai titik dua. Enter, Anda turun. Nah, di sini Anda tinggal kasih hasilnya. Nah, untuk menulis hasil di Python, Anda tinggal ketikkan return. Ya, spasi apa? Keputusannya apa? Jika sama-sama true adalah true, ya kan? Jadi logic N ini kan perkalian. Jadi dua-duanya true. If and if apa? Menghasilkan logika true jika dan hanya jika keduanya true. Ini maka ini kan A dan B-nya true, maka return-nya true. Berarti kalau selain itu jika tidak dua-duanya true, maka else. Nah, else ini di Python tinggal dikasih else titik dua, enter, return kebalikannya ya. Selain true berarti apa? False. Ini yang ini mengakhiri saja, ini biar seperti semacam lurus, dikasih komentar kan nggak dijalankan. N dari logic N. Oke, ini mungkin ada pertanyaan. Ini kita coba praktekkan ya. Jadi kalau Anda pertama kali bikin program Python di Jupyter Notebook aja. New Python 3.
Ini diingat-ingat codingnya tadi. Jadi def ini untuk membuat nama fungsi spasi, misalnya namanya n kurung input argumennya a, b kurung tutup titik 2 ya, den-nya titik 2. Baru dibuat statement if a actual true and b actual true, then return-nya true. Yang lain false. Nah, gampang ya. Ini kita coba membuat logika n di Python ya. Nah, ini codingnya sudah keluar sel di sini. Jadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah bikin function dikasih def. Nama fungsinya apa? N, ya kan? Logiknya apa? Input argumennya apa? A, B. Nah, den-nya di Python cukup titik 2. Ya, enter. Ya. Ini adalah Anda membuat sebuah function dengan nama apa? N, ya. Nah, sekarang bikin statementnya apa? If, ini kan ada 2 input argumen. Yang pertama, A actual true, ya. Logiknya N, berarti N kecil yang ini, ya. N, B, actual apa? True juga. Nah, jika dua-duanya true, maka titik 2. Nah, maka den-nya titik 2. Return, ya. Jangan lupa ada return. Return-nya apa? True. Nah, seperti ini. Enter. Kebalikannya, atau yang lain, maksudnya jika tidak terpenuhi ini, jika tidak terpenuhi true and true, maka else, enter, return-nya apa? False. Ya, seperti ini ya. Sudah, ini ada pakai komen, gini nggak diproses. Ini adalah n dari n. Nah, seperti ini. Kira-kira, coba dibandingkan, sama nggak? Def spasi n, ini ya, a, b, titik 2, if a actual true and b actual true, then return true, else return false. Sudah. Kayaknya sudah benar ya. Kalau sudah, tinggal Anda jalankan. Run ini ya. Ya, ini kalau sudah keluar angkanya berarti tidak salah. Nah, sekarang tinggal Anda buat contohnya. A itu misalnya berapa? Jadi, A misalnya 1, kemudian B 1. Kalau sama-sama 1 baru nanti akan true ya. Maka Anda tuliskan N A, B ya. Save, enter. Nah, hasilnya adalah true. Ya kan? Jadi misalnya A-nya 1, B-nya 1, Anda jalankan N, A, B. Ini hasilnya 1. Nah, kalau Anda salah satunya tidak 1, harusnya false ya. Misalnya hanya saya ganti 0, B-nya 1, maka N dari A, B apa? False. Nah, seperti ini. Nah, saya kira Anda dengan cara yang sama Anda bisa lakukan untuk function selain ini N. Nanti kalau OR kan tinggal diganti OR. Logic OR seperti apa? OR kan pokoknya salah satu true dia akan true ya. Nah, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Saya kira Anda harus mencoba sendiri, baru nanti kelihatan kalau ada error misalnya ya. Tinggal dibetulkan ini untuk membuat logic N. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dicoba di laptopnya masing-masing ya. Ada yang sudah nyoba? Ada yang sudah nyoba? Hasilnya sama enggak? Nih, hasilnya harusnya sama seperti ini. Nah, nanti Anda bisa mengikuti ininya, simulation logic gate-nya Profesor Darmian ini. Ini kan rujukan kita yang 2 minggu lalu saya infokan, memang kalau belajar banyak di sini ya.
ada mulai basic pemrograman Python. Saya kira kalau Anda semester 2 ini cocok belajar di sini, ini mulai basicnya. Saran saya sih kalau Anda mau expert, ya di sini Anda ikuti semua. Kalau misalnya nanti tugas kuliah pakai Java, Anda bisa bergain. Kalau kecuali Anda ingin belajar Java juga. Tapi kalau misalnya Anda sudah mantap di Python, saya kira dosennya tidak akan keberatan. Misalnya beliau ngasih contoh Java, Anda kerjakan pakai Python ya. Tapi dengan catatan Anda memang benar-benar bisanya Python. Hanya bisa Python tetapi mahir, itu lebih bagus daripada kayaknya semua bisa tapi sedikit-sedikit ya. Jadi saya kira di sini nih salah satu surganya programmer ya, punyanya Profesor Damian ini cukup bagus buat belajar. Termasuk yang kita untuk hari ini kan untuk mempelajari gerbang logik menggunakan Python sederhana. Ini kalau Anda lanjutkan nanti ketemu untuk yang logik-logik yang lain. Jadi ini kan ada ini yang NAND. Nah, kalau NAND berarti selain apa? Selain N, ya kan? Selain N masih ada apanya? Masih ada not-nya. Jadi harusnya tadi N menjadi not N atau jadi none ya. Nah, ini bentuk ininya seperti apa? Nah, ini kalau dilihat tabel kebenarannya seperti ini. Nah, ini kita lihat gerbang logik truth table-nya. Jadi gerbang logiknya kan tadi kalau A dan B sama-sama false, dia kan harusnya false, ya kan? Tapi karena kena NAND, jadi ini NAND dari false, ya kan? Resultnya apa? Nah, ini jadi kebalikannya. Jadi tinggal di note-kan ya. Ini Anda lanjutin nanti kelihatan contoh codingnya. Nah, ini truth table-nya. Ada enggak? Mana? Enggak ada ya? Ini XOR dan seterusnya. Jadi ini adalah apa namanya? Gerbang-gerbang logika dan ini. Mungkin Anda bisa coba yang OR, mungkin. Ini yang OR ya. Jadi kalau OR kan berarti apa? Jika A-nya true, return-nya true. Ya, salah satu true pokoknya ya. Demikian juga elif. Nah ini kalau L-nya, else-nya ini lebih dari satu ya. Kita ada kondisi yang lain. Elif ini kan berarti yang lain. Jika B sekarang true, return-nya true. Else berarti selain yang ada di dua ini, selain dari yang pertama dan B, maka akan false. Jadi untuk menghasilkan true, salah satu harus true. Apakah itu A-nya atau B-nya. Selain itu, false. Nah, ini saya kira Anda bisa ya. Dicoba untuk yang OR. Ya, di sini caranya sama. Nanti yang lain Anda sendiri ini saya coba lagi satu lagi OR A B. Jangan lupa ada titik 2 ini adalah den-nya di Python. Nah, sekarang bikin statement-nya. Kan salah satu misalnya A true. Nah, titik 2 return, ya kan? Return apa? Ya, salah satu pokoknya akan true. Tuh. Nah, sekarang kalau else-nya lebih dari satu masih dikasih if, elif. Nah, sekarang B-nya yang kita bikin apa? True ya. Titik 2, jika yang lain tetapi ada jikanya, B true, maka return-nya juga true ya. Nah, yang lain daripada itu, else saja, nggak pakai if. Else-nya apa? Ada titik 2-nya tadi ya. Return false. Nah, seperti ini ya. Sudah. Ini Anda tutup
dengan ini mungkin untuk membiasakan niru punyanya Profesor Damian N dari OR Logic ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kita coba running. Runnya bisa pakai ini, bisa pakai shift enter ya. Nah, ini kalau keluar angkanya berarti tidak ada error. Anda tinggal bikin logik seperti tadi. Salah satu pokoknya true. True itu kan berarti 1. B-nya misalnya 0. Nah, maka OR dari A, B, apa? Apa logikanya ini nilainya? Kalau salah satu true hasilnya true ya. Salah satu true hasilnya true, ini Anda balik yang true. Yang ini yang 0, ini 1, maka true lagi. Bagaimana supaya menghasilkan false? Supaya menghasilkan false, ya tidak ada yang true. Berarti dua-duanya adalah 0 ya. Nah, ini baru false. Seperti itu. Jadi saya minta belajar ngelanjutin yang lain selain and or ya. Ini kan yang kita coba adalah and, kemudian ini adalah or. Anda bisa mencoba untuk latihan yang gerbang NAND, gerbang NOR, XOR, dan lain-lain. Kan masih banyak di sini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Latihan ngoding sederhana biar enggak bosan. Jadi kalau langsung cuman belajar yang di William, ini yang tadi ya, apa ini kan susah membayangkan, dan manfaatnya saya kira ya tetap ada manfaatnya, karena nanti kalau Anda belajar mikro, kalau Anda belajar mikrocontroller, nanti kan Anda juga akan ketemu rangkaian-rangkaian seperti ini ya. Misalnya Anda mau bikin password untuk motor ya, Anda bisa kombinasi sendiri. Ini misalnya bukan yang ini ya, yang tadi, yang truth table tadi ya. Anda mau bikin kombinasi sendiri, Anda pakai TTL. TTL itu bisa di dalamnya adalah gerbang logika. Anda bikin rangkaian mikrocontroller sendiri, nanti kalau kombinasinya salah, ya kayak Anda bikin password ya, itu orang nggak akan bisa buka motor Anda, gitu, atau berangkas dan lain-lain. Masih dikombinasi lagi dengan program. Programnya kan bisa disimpan di komputer. Misalnya sudah ketemu di sini kodenya, tapi kan kode ini masih diproses lagi di dalam enkripsinya. Jadi bisa gabungan enkripsi sama ini address decoder ini, pengalamatan pakai real fisik. Ini kalau di dalam fisiknya adalah namanya rangkaian TTL ya. Jadi mungkin Anda kalau nyari di Google, fisik ya, fisik. Kalau di kita kan logic, tapi kalau dalam bentuk fisik itu ada namanya IC. Ada IC yang dalamnya itu gerbang logika, namanya IC TTL ya. TTL, Anda cari gini, itu adalah transistor logik. Nah, ambil saja salah satu. Misalnya kalau Anda beli di toko genteng, IC tipenya berapa? Nah, ini. Misalnya Anda beli IC 7486, atau ini bentuknya kan kayak gini kan. Bentuk real fisiknya di lapangan seperti ini. Kalau Anda belanja di toko elektronik, seperti ini bentuknya. Tetapi di dalamnya adalah seperti ini. Nah, di dalamnya adalah berisi gerbang-gerbang logika. VCC ini berarti kan ke positif. VCC misalnya 5 volt. Kemudian kalau ada ground berarti kan ke 0. Ini groundnya. Jadi kaki 14 ke VCC 5 volt. Kemudian groundnya ini di kaki 7. Nah, kaki-kaki lainnya adalah sesuai kebutuhan kita. Kita mau membangun gerbang apa? Nah, kalau mau membangun pinginnya pakai not or, ya NAND, dan seterusnya ya. Ya, ini NOR, ini enggak ada NOR, ya OR ya.
dan seterusnya. Ini adalah contoh realnya di lapangan. Jadi sebenarnya yang ini sudah mendekati dunia fisiknya. Jadi di dalam komputer ini kan bentuknya seperti ini. Cuma ya dia tidak dikemas dalam bentuk IC sudah ya. IC ini kan sebenarnya bisa dalam bentuk sel-sel saja sekarang, sudah dalam bentuk yang compact, besar, tapi dalamnya tetap bisa ada logiknya ini. Cuma untuk kita sehari-hari, supaya bisa mendekati, memahami bagaimana isi komputer bekerja, itu sebenarnya dari IC TTL ini. Anda beli di genteng ada, di toko-toko elektronik ada ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Sehingga kalau Anda mau bermain-main dengan logik, mau bikin flip-flop, lampu berjalan, kelap-kelip, ya Anda bisa bangun menggunakan gerbang-gerbang logik ini tadi kan. Nah, oke, saya kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Belum kebayang. Atau ini ada lanjutin yang tadi, codingnya di laptop Anda sendiri. Ini kan masih panjang ini baru OR, selanjutnya nanti ada not O, not N, NAND, dan seterusnya. Anda sambil pelan-pelan belajar bikin function. Ini secara nggak langsung Anda sudah belajar bikin function di Python. Kemudian secara nggak langsung juga Anda sudah mulai membuat select perintah di Python untuk memilih, ya kan, memilih jadi atau membuat pilihan. Jika apa maka else ini yang lain dan seterusnya. Oke, seperti itu barangkali untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Itu nanti kalau misalnya ada yang kebagian membuat tugas yang digital logic kan bisa pakai contoh-contoh seperti Profesor Damian ini kan menarik ya. Cuman ini kalau Anda ingin sekalian yang ada animasi yang lain ya tidak sekedar ini juga boleh dikasih variasi ya, variasi yang lain. Ini kan di sini juga ada banyak contoh-contoh yang lain menggunakan yang lain ya. Jadi tergantung kreativitas dan supaya Anda belajar tidak bosan, cari cara sendiri. Kalau saya biasanya saya bawa ke pemrograman. Jadi saya ngajari anak-anak statistik komputasi juga begitu. Statistik kan memahaminya kadang susah. Jadi anak-anak mempraktekkan seperti apa, padahal kita orang IT. Nah kalau orang IT ya harusnya menggunakan pendekatan orang IT. Kalau orang statistik biasa dia biar dihitung pakai Excel misalnya ya. Ya kalau Anda jangan pakai Excel, Anda pakai Python gitu. Anda nanti bisa ngitung rata-rata, deviasi dan lain-lain. Itu pakai komputer ya. Nah demikian juga di Orcom. Orcom kalau belajar konsep saja teori, baca sendiri bisa. Nanti kalau nggak ngerti dilihat di Google Translator ya. Di Translator kan ada, di Translator nggak ngerti lagi, cari di Google juga mungkin ada penjelasan dari Wikipedia atau yang lain ya. Atau dari langsung sumbernya, dari sesuai itu, dari kampus-kampus kan juga sudah pada pakai buku itu juga. Nah, terus pengembangannya apa? Wah, saya nggak dapat sesuatu dong. Kan tinggal baca saja dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Sejak zaman saya kuliah, belajar ya pakai buku itu ya. Bosan nanti ya. Nah, biar nggak bosan, nah ini Anda arahkan ke pemrograman ini. Salah satunya tadi pas dibahas gerbang logik ya, kita coba main-main bagaimana ini kalau kita terapkan di pemrograman ya. Sebenarnya kalau offline maka sebenarnya Anda juga bisa langsung berhadapan dengan microcontroller juga. Nanti bisa ketemu yang ini, IC TTL seperti ini. Ini malah Anda bisa nyoder-nyoder sendiri, bisa bikin flip-flop sendiri menggunakan rangkaian TTL ini contohnya ya. Tapi saya kira di rumah juga bisa kalau Anda kreatif, Anda cari contoh-contoh membuat rangkaian flip-flop dengan TTL, kan ada. Jadi kalau di internet membuat rangkaian flip-flop dengan IC TTL, kata kuncinya.
membuat rangkaian flip-flop dengan IC TTL. Nah, kelemu kan? Ini sudah kelemu gerbang logiknya, terus nanti ini akan kelap-klip di sini ya. Ini bentuknya kan pakai IC saja, ini IC-nya. Jadi Anda beli IC-nya ini, sudah dibangun, nanti dikasih input, dikasih tegangan, sudah keluar praktik, dikasih lampu di atasnya. Di depannya sini dikasih lampu. Dua lampunya sudah gantian. Ini, kelap-klip. Iya, tapi ini nanti mungkin waktu belajar mikrokontroller lebih jelas. Oke, saya kira itu saja mungkin hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tadi belum saya coba semua ya, Anda lanjutin sendiri ya untuk bikin function dari semua gerbang logika yang ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selamat belajar sendiri untuk melanjutkan yang ini. Punyanya Profesor Darmian ini belum selesai ya. Anda selesaikan. Ini kan ada banyak gerbang-gerbang logika yang lain. Silakan Anda coba, kemudian Anda praktekkan di Jupyter Notebook seperti ini. Ini ya, sampai Anda keluar hasilnya. Kalau salah Anda tidak perlu patah semangat. Ada error dan sebagainya, itu justru akan menambah Anda expert suatu saat, karena dari error itu Anda bisa belajar ya. Saya kira demikian, selamat bersenang-senang dengan Python. Jadi saya kira supaya nggak bosan belajar Orcom, Anda arahkan ke pemrograman lebih menarik, dan pesan saya mungkin sudah bisa membuat ini projectnya, progresnya Anda sudah bisa. Ini ya, kalau ada yang mau nunjukkan, Pak, saya misalnya minggu depan ingin nunjukkan progres saya, boleh saya kasih kesempatan ya. Anda tampilkan ke teman-teman Anda, kan menarik. Saya kira demikian. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.